Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Di kesempatan ini saya Roy Kelengkoan, mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, semester 2 dalam program studi ingin memaparkan tentang kitab Injil Yohanes. Kitab Yohanes adalah salah satu dari 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab. Injil ini adalah unik di antara keempat Injil. Ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus, baik di daerah Yudea dan Yerusalem, yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian daripada Tuhan Yesus. Injil Yohanes tetap melayani dan fokusnya gereja sebagai suatu pernyataan teologis yang sangat dalam tentang kebenaran yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Perbedaan Injil Yohanes dengan 3 Injil sinopsis bahwa Injil Yohanes bukanlah Injil sinopsis. Jika kita membaca Injil Yohanes, maka kita akan menemukan perbedaan yang besar antara kitab Yohanes dan ketiga Injil sinopsis. Injil Matius, tokoh Yesus digambarkan raja dengan silsilah rajani. Injil ini ditujukan kepada orang Yahudi. Injil Markus, tokoh Yesus digambarkan sebagai hamba Tuhan, ditujukan kepada orang-orang Romawi. Injil Lukas, tokoh Yesus digambarkan sebagai anak manusia, ditujukan kepada orang-orang Yunani. Sedangkan Injil Yohanes, tokoh Yesus digambarkan sebagai anak Allah, ditujukan kepada gereja Tuhan dan tentunya kepada semua orang. Ini yang membuat berbeda dengan Injil yang lain. Fakta daripada kitab Yohanes, lihat daripada statistik Injil Yohanes, ada 21 pasal, ada 878 ayat, dan memiliki 19.099 kata. Dan penulis daripada kitab Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Dia salah satu murid Yesus, anak daripada Zebedeus, ibunya Salome, saudaranya Yakobus. Dia juga yang menulis 1, 2, dan 3 daripada kitab Yohanes dan juga kitab Wahyu. Dan penulis ini diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Juga didukung oleh beberapa kesaksian, tradisi kekristenan, serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes, salah satu murid daripada Tuhan Yesus, atau boleh dikatakan dari 12 murid Yesus ada 3 kelompok inti yang masuk di dalamnya adalah Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tema utama daripada kitab Yohanes adalah tentang keilahian Yesus Kristus sebagai putra Allah, sebagai anak Allah, keselamatan melalui iman kepadanya, dan pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Kitab ini juga menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup kekal, serta memberikan gambaran tentang kerajaan Allah yang akan datang. Sedangkan waktu dan tempat penulisannya itu diperkirakan 80 sampai 95 Masehi. Itu ditulis di Efesus. Dari keseluruhan kitab ini, maka kita akan menemukan satu kunci, atau boleh dikatakan kata kunci di dalam kitab Yohanes adalah kehidupan. Kristus di Alkitab, Yesus itu digambarkan sebagai putra Allah, sebagai anak Allah. Latar belakang daripada kitab Yohanes adalah untuk memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan, karya, pengajaran, dan makna spiritual Yesus Kristus. Yohanes lebih banyak menekankan tentang keilahian Yesus, karena pada masa itu berkembang suatu pengajaran sesat yang bernama aliran Gnostik menentang keilahian Yesus Kristus. Menurut beberapa sumber kuno, Yohanes adalah rasul yang sudah lanjut usia. Sementara itu dia tinggal di Efesus, di mana dia diminta oleh para tua-tua penatua yang ada di Asia untuk menulis Injil rohani. Ini untuk menyangkal, atau Injil ini untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat,
kepribadian dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi berpengaruh yang bernama Cerinthus. Tulisan ini sebagai respon terhadap ajaran-ajaran sesat yang berkembang di gereja pada saat itu, dan dengan maksud untuk mengokohkan iman orang-orang Kristen dan memperkuat pengertian mereka tentang kebenaran di dalam Injil. Sedangkan kitab Yohanes ini memiliki tujuan atau tujuan daripada penulis. Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Di situ dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes bermaksud dan bertujuan untuk meyakinkan, pertama, untuk meyakinkan kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus agar mereka mengambil tindakan untuk percaya kepada Yesus dan tentunya diselamatkan. Yang kedua, Yohanes bermaksud dan bertujuan untuk menguatkan dasar iman gereja Tuhan agar terus percaya kepada Yesus sekalipun ada begitu banyak pengajaran sesat pada saat itu. Apa maksud penulisannya? Yohanes 20 ayat 31 pun menyatakan demikian. Dengan jelas dia berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Injil Yohanes ini menyajikan bukti-bukti yang terpilih dengan cermat, dengan teliti bahwa Yesus memang dia adalah Mesias dan dia benar-benar adalah putra Allah yang menjelma menjadi anak manusia. Dia bukan anak angkat, tetapi dia adalah anak Allah. Bukti-bukti yang mendukung termasuk ada 3 pengajaran utama di dalam kitab Yohanes. 1, pengajarannya tentang tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes kita akan menemukan ada 7 tanda penting yang dibuat oleh Yesus sebagai bukti bahwa dia adalah anak Allah. Tanda-tanda mujizat apa saja? Pertama, Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Inilah mujizat pertama. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yesus memulai pelayanannya dalam satu pesta yang ada di Kana. Kemudian dia mengubah hal yang tidak mungkin. Dia ubah dari air boleh menjadi anggur. Bukan anggur biasa, tetapi anggur yang berkualitas tinggi pada masa itu. Dan tanda yang kedua, mujizat yang kedua yang dilakukan Yesus, kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, di situ dikatakan Yesus menyembuhkan anak pegawai yang sakit. Kemudian mujizat yang ketiga, Yohanes 5 ayat 1 sampai 47, Yesus menyembuhkan di Bethesda. Dan mujizat yang keempat, Yesus itu memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu kita temukan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Kemudian mujizat yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Ini sesuatu yang luar biasa yang belum pernah disaksikan oleh murid-murid, bahkan orang-orang pada masa itu. Itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 15 sampai 21. Dan selanjutnya yang keenam yang dibuat oleh Tuhan, tanda-tanda dan mujizat yang dibuat Tuhan, Yesus itu menyembuhkan orang yang buta. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan mujizat yang terakhir yang ditulis oleh Yohanes, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11 ayat 1 sampai 57. Kemudian kita lihat saudara, ada 3 pengajaran utama. Kalau pertama, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus disertai dengan 7 tanda. Kemudian pengajaran utama Yohanes, di dalam kitab Yohanes, pengajaran utama daripada Yesus adalah pengakuan Yesus tentang dirinya sendiri. Dalam Injil Yohanes ada 7 perumpamaan tentang dirinya. Yesus tidak terus terang menyatakan siapa dirinya, tetapi dalam setiap pengajarannya dia selalu memberikan gambaran atau kiasan, memberikan perumpamaan siapa dirinya. Itu di dalam yang ada 7 perumpamaan yang dia tujukan.
dan dicatat oleh Yohanes. Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Yohanes 6 ayat 53, di dalam juga ayat 41, ayat 48, dan Yohanes 14 ayat 6. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ketiga, Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Yang keempat, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Dan yang kelima, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25. Dan Yesus juga di perumpamaan yang keenam, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang keenam. Dan yang terakhir, yang dicatat oleh Yohanes, bahwa Yesus, yang ketujuh, Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Itu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan yang ketiga, pesan penting, pesan utama Yesus lewat Yohanes, dia menyatakan yang ketiga, kepastian hidup bagi orang yang percaya kepada Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, percaya, barang siapa percaya akan diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan yang kedua, Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pesan pentingnya. Pesan penting dalam kitab Yohanes adalah bahwa iman kepada Yesus Kristus sebagai putra Allah dan Mesias adalah kunci untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kitab ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah kasih, bahwa kasih harus menjadi prinsip yang menggerakkan hidup orang-orang percaya dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama manusia. Seperti salib, hubungan kita, kasih kita dengan Tuhan, dan juga hal yang sama hubungan kita dengan manusia. Selain itu, kitab Yohanes juga menekankan pentingnya persekutuan dengan Allah melalui doa, kehidupan yang benar, dan pelayanan kepada sesama manusia sebagai tanda pengakuan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam kesimpulannya di kesempatan ini, kitab Yohanes memberikan pesan yang sangat kuat dan relevan bagi kita, bahwa iman kepada Kristus, iman kepada Yesus, dan kasih yang dihasilkan olehnya adalah kunci mengalami kehidupan yang berarti di dalam dunia ini dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.